saya mungkin menyebutnya bukan urgensi kenaikan ya, tapi tidak terhindarkan gitu ya. Saya sebenarnya Oke. karena pilihannya sebenarnya kalau misalnya mungkin tidak naik karena situasi seperti sekarang itu harusnya justru kita pengen mendorong pergerakan ekonomi dengan cara tidak salah satunya dengan cara menjaga supaya harga-harga nggak naik tinggi. Nah tapi oke deh karena terpaksa, gitu ya, terpaksa kita lakukan dan maka kemudian tadi sudah disampaikan di diskusi sebelumnya kita bicara tentang bagaimana mengalokasikan itu ke sisi-sisi lain yang lebih bermanfaat. Nah karena tadi sudah diskusi, maka saya ingin berikan pesan aja bahwa ketika nanti kita benar-benar melakukan ini, tadi gradual gitu ya, tidak langsung bareng semuanya, maka itu perlu kita komunikasikan dengan cara yang baik kepada masyarakat. Gitu kita sampaikan bahwa ini terpaksa nih harus kita lakukan gitu ya. Karena memang kalau tidak, maka kita memang tidak mampu lagi menanggung subsidi itu gitu. Dan yang saya maksud dengan disampaikan dengan cara yang baik itu, ini contoh saya kasih contoh real nih. Ya, saya kira dalam beberapa hari yang lalu ini contoh yang menurut saya sih kurang bagus gitu ya. Ketika di sebuah event Pak Presiden mengatakan bahwa daripada ini dipakai untuk subsidi masyarakat, lebih baik kita pakai untuk membangun IKN misalnya. Menurut saya itu salah satu contoh komunikasi yang nggak bagus, gitu ya. Kenapa? Karena IKN sendiri masih kontroversial, lalu kemudian mengatakan subsidi kita tabur untuk bangun IKN, saya kira itu keliru. Gitu ya. Jadi, kalaupun bahasa yang kita gunakan adalah bahwa kita harus mencabut ini semata-mata karena terpaksa dan tidak mungkin tidak kita lakukan karena itu kita nggak akan mampu lagi dan seterusnya. Dan kemudian kita berikan penjelasan bahwa ini loh alternatif yang kita lakukan dalam rangka tetap menjaga kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat, kemudian dan seterusnya yang kemudian memberikan respon yang berbeda gitu dibandingkan kalau tadi cara menyampaikannya nggak bagus gitu. Gitu. Oke, kalau tidak terhindarkan, kapan menurut Anda sebaiknya dilakukan penyesuaian harga BBM ini, Pak Akbar? Saya tidak bisa menyebutkan hari, tapi saya kira cepat atau lambat ini pasti harus dilakukan, gitu ya. Tapi saya setuju sekali dengan Pak Faisal tadi bahwa ini harus dilakukan secara gradual. Dan kalau kita lihat prediksi harga minyak ini ya, kemungkinan masih agak panjang ini hike-nya, naiknya itu masih agak panjang. Jadi memang mau nggak mau memang kita harus melakukan kenaikan itu secara gradual, mungkin sebagian sekarang, mungkin sebagian bulan berikutnya, sebagian yang lain dan seterusnya gitu. Oke, saya akan ke Pak Faisal. Pak, kalau misalkan nanti dilakukan penyesuaian harga BBM gitu kan, ada kenaikan harga yang tentunya akan berdampak pada inflasi yang tentunya akan menggerus daya beli masyarakat. Sebetulnya seberapa besar sih potensi stagflasi yang ada di tanah air ini? Stagflasi kan inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi ya. Jadi stagnasi ekonomi, tapi inflasinya tinggi. Stagflasi sih kelihatannya masih jauh. Tapi kalau inflasi naik, pertumbuhan melambat, ya kemungkinan besarnya terjadi. Oleh karena itulah maka dicari alternatif kebijakan yang paling sedikit dampaknya kepada penurunan konsumsi masyarakat. Karena konsumsi masyarakat kan jumlahnya kontribusinya ke PDB itu 50-an%, 54% gitu. Nah jadi itu makanya harus diiringi karena sekarang nggak bisa bicara subsidi saja, diiringi oleh penurunan mengurangi beban masyarakat dalam artian misalnya ya tadi yang saya katakan PPN itu diturunkan. Atau tidak diberlakukan dulu kenaikannya setidaknya, tapi idealnya on and off. Amerika saja melakukan itu. Ya, jadi Joe Biden telah memutuskan selama 6 bulan ke depan itu pajak BBM, pajak federal itu dinolkan. Kalau di Malaysia sudah diberlakukan cukup lama selama pandemi ini. Tapi itu juga jelek. Jangan sampai juga menyebabkan perbedaan harga antara RON 92 sama dengan 95 dan RON 90 itu terlalu tajam, tidak efektif juga akhirnya. Oke, saya kan ke Mbak Telisa. Dan kalau satu boleh lagi, janganlah bikin macam-macam wajib peduli lindungi, wajib nanti dicek STNK dan macam-macam itu bikin ribet kebijakan yang Oke, tidak jadi tanggapan elok, Anda justru meribetkan ya Pak kebijakan tersebut? Iya. Karena bukti bahwa kebijakannya jelek gitu, sehingga menimbulkan dampak-dampak turunan yang merusak gitu. Apa urusannya peduli lindungi kan buat COVID ya? Oke, baik saya akan ke Mbak Telisa. Mbak Telisa, apakah Anda melihat jika nanti ada penyesuaian harga BBM, seberapa besar sih potensi stagflasi? Iya,
Sama dengan Pak Faisal tadi ya, bahwa kita tuh sebenarnya untuk ke arah resesi tidak, tetapi ke arah melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang di bawah harapan. Nah, kalau saya sendiri udah melakukan beberapa riset terkait dengan ukurannya ya, seberapa besar potensi Indonesia terjebak di dalam stagflasi. Itu salah satu yang biasa digunakan Hanke Mystery Index ya, salah satu untuk mengukur Indonesia kalau dari posisi akhir 2021, Hanke Mystery Index-nya masih menunjukkan kita itu di bawah Amerika dan Filipina. Jadi Amerika dan Filipina itu lebih tinggi kemungkinan untuk stagflasinya ya, untuk Amerika dan Filipina. Tapi untuk dan juga India ya. Sedangkan Malaysia dan Thailand itu di bawah kita, mereka lebih bagus jadi secara mystery index-nya. Jadi memang dan 2022 kurang lebih posisinya masih seperti itu. Jadi tapi kita udah mulai lebih buruk daripada 2021. Jadi ada peningkatan kemungkinan kita stagflasi, walaupun tadi masih jauh seperti Pak Faisal setuju bahwa kita untuk resesi itu sebenarnya masih jauh, kita masih tumbuh tapi tumbuhnya melambat. Nah, tapi bukan berarti kita tidak waspada ya. Artinya kemungkinan itu kan ada aja kalau kita melakukan stress test worst scenario itu mungkin aja. Tapi tadi memang kita masih jauh kalau dibanding misalkan kalau tidak salah misalkan angka Amerika 10, Indonesia tuh masih 8 atau 7 gitu. Tapi Malaysia dan Thailand tuh di bawah kita, mereka 4, 3 gitu. Jadi possibility untuk stagflasinya tuh lebih tinggian Indonesia, tapi Indonesia masih lebih better dibanding India, dibandingkan dengan Filipina, dan juga dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, menurut saya salah satu PR kita untuk menghindari terjadinya stagflasi, selain tadi dari sisi PPN menjaga daya beli, juga mungkin ingin menambahkan dari sisi lapangan kerja. Jadi jangan lupa bahwa masyarakat kita daya beli ataupun itu juga tergantung dari lapangan kerjanya. Jadi bagaimana PR pemerintah juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang mungkin menciptakan program padat karya itu ada dan juga menjaga dari sisi upah realnya gitu ya. Itu juga akan mendorong daya beli tadi, sehingga kalau misalkan setiap investasi itu bisa menghasilkan lapangan. Kita kan sekarang kita kejar investasi aja kesannya. Nah, investasi yang lebih padat karya itu juga harus ditingkatkan karena untuk mendorong daya beli masyarakat tadi. Jadi gini, ketika terjadi inflasi setidaknya kan kalau mereka punya pendapatan itu bisa tercover gitu loh inflasinya. Jadi kalau misalkan mereka pekerjaan nggak ada, harga naik ya itu akan lebih parah gitu. Itulah yang disebut sebagai misery gitu loh. Untuk mengurangi misery itu ya harus juga menjaga dari sisi labor market. Amerika kan kalau dalam kebijakannya tadi kalau kita contoh benchmark Amerika sangat concern dengan lapangan kerjanya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya masalah aspek lapangan kerja bagi masyarakat seperti itu.